Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah masih membangunkan kita, memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, bersama, berdoa bersama. Semoga Allah pagi ini Allah mencatat kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan tema Lailatul Qadar sebagaimana surat yang saya baca tadi di saat sholat subuh. Para ulama sepakat yang namanya Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Bahkan Rasulullah SAW menyebut dengan sebutan Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan. Nah, di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini terdapat satu malam yang istimewa yang disebut Lailatul Qadar, dan kita semuanya juga berharap mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan malam yang mulia. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Baiklah Bapak Ibu, secara ringkas marilah kita ungkap terlebih dahulu asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Menurut riwayat Ibnu Abbas, satu saat malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah menceritakan tentang kisah seorang laki-laki di zaman Bani Israil. Orang ini berjuang terus-menerus menyerahkan harta baktinya di jalan Allah selama kurang lebih 83 tahun, atau kalau dihitung bilangan bulan ya 1000 bulan. Pada malam harinya laki-laki ini beribadah dengan tekun kepada Allah, dan siang harinya dia berjuang di jalan Allah melawan musuh yang akan merusak agama.
mendengar kisah yang diceritakan oleh malaikat Jibril itu, lantas Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat. Rupanya mereka semua itu merasa kagum dan terharu, sampai-sampai memikirkan betapa besarnya ya amal pahala yang diperoleh laki-laki itu di sisi Allah. Dalam kurun waktu 1000 bulan, malam hari tekun ibadah, siangnya berjuang di jalan Allah. Luar biasa. Akhirnya didorong oleh hasrat dan keinginan agar umat beliau dapat memiliki nilai yang sedemikian tingginya itu, di dalam munajatnya Rasulullah matur kepada Ya Allah, jangan tahu ummati aksarul umami a'mara wa aqallaha a'mala. Wahai Tuhanku, Engkau telah ciptakan umatku pendek-pendek umurnya. Kalau dalam hadis Rasulullah, baik nasibin wa sab'in, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Akhirnya rupanya kata Rasulullah, ja'alta ummati aksarul umami a'mara wa aqallaha a'mala. Sudah tentu kalau umurnya pendek, amalnya ya ada panjang, ya ada banyak. Akhirnya sebagai jawaban atas munajat Rasulullah itu, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu yang tersimpul di dalam surat Al-Qadr. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat, seorang laki-laki tadi itu namanya Syarhun Al-Ghazi. Ada yang menceritakan beliau itu wali Allah, kekasih Allah. Ada yang menceritakan kalau Syarhun itu termasuk nabi, termasuk nabi. Rupanya beliau ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Rupanya kalau kita gambarkan kira-kira tubuhnya kita, rambutnya panjang, setiap kali berperang dengan musuh-musuh Allah semuanya pasti. Dan senjata yang beliau pegang ini liqjana, rahannya unta. Dia pakai senjatanya. Keistimewaannya dari senjata itu, satu saat kalau pas dia haus, unta itu mengeluarkan air dan itu diminum. Barangkali kalau itu sebagai seorang nabi ada mukjizat istimewa. Bani Israel saat itu dibuat kebingungan kalau melawan Syarhun Al-Ghazi. Pasti kalah. Jadi pastikan kalau dengan kaya. Akhirnya rupanya saat itu rajanya ini memberikan seimbang. Mungkin ya secara diam-diam atau bagaimana, menyampaikan siapa yang bisa menangkap Syarhun Al-Ghazi hidup-hidup dan dibawa ke istana, orang itu akan diberikan imbalan emas, permata, sudah akan diberikan imbalan yang luar biasa. Tapi orang melawan jagoan kayak itu hanya melihat saja itu sudah grogi. Ternyata dan kalah strateginya. Jadi pihak kerajaan ini, orang yang didekati oleh raja ini ternyata istri. Istrinya ini diberikan iming-iming. Ibu kepingin kan perhiasan. Kalau ibu kepingin, minta Syarhun itu dibawa ke istana hidup-hidup, bisa ketangkap, itu akan memilih. Banyak betul Bapak Ibu. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat di dalam surat Al-Ghabir
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ayat ini benar. Kadang-kadang ada yang namanya musuh itu ada di seluruh kita sama-sama. Marilah kita berdoa mudah-mudahan istri kita dan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan orang-orang yang saleh. Rupanya hanya tergiur dengan jaminan dari kerajaan seperti itu. Istrinya ini mencoba malam hari di saat suaminya tidur, kedua tangannya diikat dengan tali, kedua kakinya diikat dengan tali. Begitu suami membangunkan, loh, siapa ini yang mengatakan ini siapa? Tidak bilang saya ya, saya hanya ingin tahu seberapa besar langsung putus semuanya. Hanya oleh orang itu kira-kira itu dibuat film namanya Samson. Samson itu kira-kira inspirasi dari itu. Pihak kerajaan rupanya tidak mau berhenti sampai situ. Istrinya ini dibawain rantai biar coba nanti malam hari kedua tangan dan dua kakinya diikat. Betul, di malam yang lain suaminya tangannya diborgol dengan rantai, kakinya pun demikian dengan rantai. Tapi subhanallah, memang ini kekasih Allah, rupanya itu semua bisa dipatahkan. Mestinya kaget. Hanya ini Bapak Ibu yang kadang-kadang satu saat perlu kita ini. Ada rahasia itu yang tidak perlu disampaikan kepada orang, kepada siapapun. Kadang-kadang itu akan menjadi fakta. Rupanya syaitan itu kepelucut. Bahasa kita kayak begitu terus saja kita. Tidak ada yang bisa membuat saya ini kotor menghindar kecuali rambut saya. Saat itulah dia cerita, oh ternyata seseorang itu ada pengapesannya itu ada di rambut. Akhirnya malam hari betul oleh istrinya dipotong rambut. Masih berapa helai diikatkan di dalam tangannya, beberapa helai diikatkan di dalam kaki. Saat itulah syaitan ini tidak berdaya dan tidak punya kekuatan. Langsung istrinya menyampaikan kepada raja dan dibawalah syaitan ini ke kerajaan di istana. Rupanya syaitan ini disiksa, matanya yang dicukil, kedua tangannya dipotong, kakinya dipotong. Karena ibaratnya sekian banyak orang kafir ketika berperang lawan syaitan semuanya kalah. Ini pembalasan kira-kira yang seperti ini. Akhirnya begitu ditangkap sampai akhirnya dipenteng di tiangnya istana. Nah, satu saat malaikat Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah. Jibril, coba kamu tanyakan kepada Syaitan, apa yang hari ini diinginkan oleh Syaitan? Kata Allah, akan saya turuti Syaitan. Akhirnya betul, Syaitan ternyata permintaannya satu. Memang orang itu gigih jihad di jalan Allah. Permintaannya, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, kembalikan tenaga saya. Saya ingin selalu berjuang di jalan Allah. Akhirnya betul, rupanya oleh Allah tenaga syaitan ini dikembalikan.
tiang tempat dia diikat langsung digerakkan, dan saat itulah akhirnya istana ini roboh. Semua orang yang ada di dalamnya meninggal dunia, termasuk istri. Dan setelah itu rupanya oleh Allah dikembalikan lagi jasadnya ini menjadi tubuh. Inilah keistimewaan syaitan ketika malam hari beribadah kepada Allah, siang harinya berjuang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu. Maka dari cerita itu akhirnya yang memberikan membuat inspirasi Rasulullah matur kepada Allah, Rabbi ja'alta ummati aksara ummati a'mal. Kau telah menciptakan umatku pendek-pendek, wa aqallaha a'mala, sedikit sudah tentu amal. Kami ingin seperti apa yang dilakukan syaitan seperti itu. Engkau berikan karunia luar biasa, malam hari bisa beribadah dan siang harinya dapat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril turun dan membawa apa yang tersimpul di dalam surat Al-Qadar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Qadar itu dijelaskan ada 4 keistimewaan. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kadang-kadang kita bertanya, ini jadinya gimana ya? Setiap kali kita peringati turunnya Al-Quran yang kita sebut Nuzulul Quran, kok peringatannya di 17 Ramadan. Padahal turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim menurut riwayat yang itu yang pertama diturunkan jelas di bulan Ramadan, sebagaimana ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu jelas Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada 2 fase. Fase yang pertama, Al-Quran secara 30 juz utuh itu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz yang kami cerita beberapa waktu yang lalu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, di sanalah catatan-catatan kita itu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini langit yang ada di dunia. Itu diturunkan pas malam Lailatul Qadar. Berarti memang Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pas malam Lailatul Qadar. Nah, menurut keterangan beberapa hadis, Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dalam hitungan ganjil. Fase yang kedua setelah di Baitul Izzah, rupanya Al-Quranul Karim itu dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat, sampai 23 tahun lamanya. 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, 10 tahun Rasulullah di kota Madinah. Nah, pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang Al-Quran ini adalah 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, 5 ayat itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah di Gua Hira. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Akhirnya 17 Ramadan itulah dijadikan oleh umat Islam sebagai hari turunnya Al-Quran Karim. Jadi semuanya itu benar, semuanya konsepnya sama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, keistimewaannya Lailatul Qadar. Malam itu malam yang penuh dengan keberkahan. Karena orang yang melakukan amal ibadah pada malam itu pahalanya seperti orang ibadah dalam kurun waktu 1000 bulan atau 84 tahun. Ini keistimewaan Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat beberapa hadis Rasulullah kalau sudah 10 hari yang terakhir, wah ibadahnya tambah kencang, tambah giat sekali. Nah, begitu kembali di umatnya, akhirnya pakai teori tanggal 21 Raweh, 22 Remi, 23 Raweh, 24 Remi, Selawe Traweh, 26 Remi, 27 Traweh, 28 Remi. Ini nanti yang dapat tidak Lailatul Qadar, tapi dapatnya Lailatul Qadar. Qadar saja, cari yang gantikan. Tapi Rasulullah 10 hari yang terakhir ibadah. Yang ketiga, keistimewaan Lailatul Qadar itu malam itu para malaikat dan malaikat Jibril bertebaran ke muka bumi atas izin Allah menaburkan rahmat dan nikmat untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah pada malam hari. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada saat dulu kita kajian di bulan Syawal, saya pernah menceritakan malaikat itu ternyata punya 2 hari raya yang buat kegembiraan. Hari raya malaikat itu ternyata satu malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam Lailatul Qadar, dan 2 malam itu malam yang istimewa, malam penentuan takdir kita. Dan yang terakhir, keistimewaan Lailatul Qadar sepanjang malam itu sampai dengan terbitnya fajar diliputi oleh kedamaian, kebahagiaan dan kenikmatan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sejalan dengan tetap menjaga puasa kita dengan sebenar-benarnya, marilah kita berupaya sekuat tenaga untuk dapatnya meningkatkan kadar khusyuk kita, tadarruk kita, semangat beristighfar kita, seraya berdoa semoga kita semua dipertemukan dengan malam yang mulia. Dan pada kesempatan itulah kita bisa berdoa, kita doakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin-pemimpin kita, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari berbagai macam problem kehidupan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hanya menurut catatan jadwal hari ini, pagi ini mungkin pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan, kami secara pribadi, mereka selama ini bergaul dengan Bapak Ibu, ada salah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijannah unzilat alaihi al-Fatihah. Bibarakatil jilani wal ashabi wa silatain liman ba'dahum al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iftah lana ya Allah wa ahlina wa auladina wa jama'atina wa tulabina wa jiranina wa man hawlana ajma'in abwab al-khair wa hdina subul al-khair waj'alna min ahli as-salah wal khair wa khudna ma'a al-khair wa amanna ma'a malaika li ahli al-ridha wal khair wa ahshurna gadan ya Allah fi zumrati ahli al-qurbi wal khair innaka waliyyul tawfiq wal khair wa dafi'u kulli muqsi wal dhalim. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم بالخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة جدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, dan doa tadi itulah yang rupanya oleh Rasulullah disampaikan kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya aku haturkan kepada Allah ketika malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari